kita bertindak keras. Ini yang kedua, ingat saya yang kedua. Ini dan harus melalui teman-teman media, cetak elektronik harus membantu kami memperluaskan sampai ke kampung-kampung, karena sekarang ini khususnya untuk Maluku Tenggara 4G untuk IK kecil ini udah 92%, di IK besar itu 72%. Jadi orang bisa membaca. Jadi yang online, teman-teman media yang online, saya berharap supaya peristiwa ini disebarluaskan supaya masyarakat memahami. Dan sekali lagi dalam kesempatan ini kami sudah membuat perdanya, jadi bentuknya. Perda ini mendukung tindakan dari semua pihak, terutama dalam ini Polres. Jadi sekali lagi dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi seperti yang tadi sambutan Pak Kapolri bahwa kejahatan itu dia mulai menurun. Berarti tadi juga sambutan Pak Kapolri bahwa kejahatan ini dia mulai menurun. Berarti orang kalau dalam keadaan tidak sadar biasa bisa saja membuat kejahatan. Jadi ini sudah ditekan, sudah ditentukan. Kira-kira apa menjadi harapan Pak Bupati untuk kasus ini, Pak Sobi? Ya harapannya tentu, apalagi ini dalam suasana bulan suci Ramadan dan menghadapi Idul Fitri, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh sambutan Pak Kapolri tadi. Jadi semua elemen masyarakat dalam hal ini TNI Polri termasuk pemerintah daerah untuk bekerja keras untuk membatasi atau mungkin harus perda sudah ada, cuma perlu penjagaan ketat. Bagaimana kita melaksanakan perda itu, dan saya sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres dan semua lapisan masyarakat. Oke, untuk Pak Kapolres, pengamanan jelang Idul Fitri Pak, kira-kira berapa personil yang akan disiagakan Pak? Oh ya, jadi kami pengamanan itu berjumlah 397 personil, 210-nya dari Polres. Kemarin kami sudah paparkan dalam praktikal game, dan kegiatan ini dilaksanakan selama 12 hari, tanggal 6 sampai tanggal 17 sesuai kebijakan pemerintah untuk membatasi ataupun larangan mudik. Dan kemudian kita prioritas untuk tanggal 12, 13, dan 14, di mana 12, 13, dan 14 mungkin Pak Bupati kemarin menunjukkan instruksi terkait untuk melaksanakan pengamanan untuk malam takbiran hari H tanggal 13 dan tanggal 14, di mana di situ kemungkinan besar akan terjadi peningkatan dinamika masyarakat, kegiatan masyarakat termasuk juga euforia. Jadi sehingga kita harus betul pengamanan. Dan tadi saya sudah secara terpisah saya menyampaikan permohonan kepada Bapak Bupati untuk memberikan dukungan kepada seluruh personil termasuk masyarakat yang nanti akan merayakan hari raya Idul Fitri. Silakan tanyakan ke Pak Bupati kalau saya kan. Terkait masih dengan itu Pak, untuk pengalian arus sendiri, mekanismenya Pak. Baik, kita sudah laksanakan sosialisasi, mungkin dari RRI mungkin juga sudah tahu. Jadi khusus untuk malam takbiran ya, takbiran khususnya kita laksanakan beat system dengan rekayasa arus lalu lintas tertentu. Jadi kita menghindari jangan sampai euforia anak-anak muda ini melaksanakan konvoy, kemudian ini merupakan embrio kriminalitas apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga kami pastikan bahwa semua masyarakat nanti yang merayakan bisa akan merayakan ataupun malam takbiran dilakukan di lingkungan masing-masing, sehingga tidak bertemu antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kita kami siapkan sedemikian rupa dengan penjagaan ketat dari penyekatan dari TNI dan Polri dan masyarakat. Terkait dengan ketersediaan pangan untuk Pemda Maluku Tenggara sendiri, sembako untuk jelang Lebaran. Ya, situasi kondisi terakhir dalam masa kegiatan untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan kita buat pasar murah. Sekarang lagi beroperasi di belakang kecamatan. Jadi sudah jalan untuk memudahkan, dan harganya pasti dia lebih murah. Dan untuk menghadapi Idul Fitri ini kayaknya nggak ada masalah. Cuma saya menambahkan tadi yang disampaikan ke Bapak Polres tadi. Jadi menjelang satu hari menjelang hari H Idul Fitri, bukan saja mungkin Pak, bukan saja kita menjaga ini, karena konvoy ini bisa kita jaga jembatan, mungkin pos dan tempat-tempat strategis lainnya. Tetapi biasanya mereka lari ke kampung-kampung. Maka mungkin dalam kesempatan ini juga himbauan ke polsek Koramil supaya mematuhi juga supaya
misalkan taruhlah di kampung pesisir timur sana, mulai dari Danar sana sampai ke Wain Bulat Balik itu menyanyi sekali, dan itu bisa menimbulkan hal lain yang kita tidak inginkan. Bulan suci Ramadan ini kan memberikan sesuatu yang positif untuk kita, tetapi juga kalau disalah manfaatkan bisa menimbulkan hal lain yang kita tidak harapkan. Pak Bupati, ini sekarang Polres Tual terpisah dengan Maluku Tenggara. Kesiapan Maluku Tenggara menyambut Polres Maluku Tenggara seperti apa, Pak? Begini Bos, tanya terus. Siap. Lahan sudah siap, tempat kami kontrakan untuk nanti pembentukan Polres Maluku Tenggara sudah siap. Ya, 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 ya. Jadi sebenarnya tanah saya ini mau usaha. Saya membawa sertifikat tanah yang 5.000 hektar, 5 hektar, maaf 5 hektar. Kodim maupun Polres saya mau serahkan di Ambon, nanti ke Kapolda. Kalau nggak saya mau usaha bawa langsung ke Kapolda, saya ke Polda. Saya lagi cari jalan bawa langsung ke Kapolda. Mohon izin Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Kapolres dan Kapolres Kota Tual dan Kodim. Tapi saya berusaha lagi cari jalan untuk serahkan langsung ke Kapolri supaya ada perhatian. Nah, kenapa tidak dibangun? Lahan sudah ada, kenapa belum dibangun? Itu sudah teman-teman semua tahu, fokusnya anggaran sehingga Polri juga kena dampaknya. Semua instansi vertikal itu semua kena dampaknya. Jadi mungkin saja tahun ini kan, kita usah mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi, sehingga kalau sudah ada 2 Polres di Kota Tual dan Maluku Tenggara, insya Allah aman. Amin. Makasih Pak Bupati. Pak Bupati, Pak Kapolres, saat ini kita lihat ada pemusnahan sepi dari waktu ke waktu. Terus ada peningkatan untuk pemusnahan. Nah, artinya dampaknya berpengaruh juga untuk aktivitas masyarakat. Tapi ada juga persoalan yang terjadi pada masyarakat yang berada Ekonomi. dari sisi ekonomi. Nah, mungkin dari pemerintah daerah ada upaya-upaya dengan pihak Perda untuk mendata mereka-mereka yang mata pencariannya untuk jenis minuman kopi ini sendiri untuk bisa mungkin dipekerjakan. Jadi izin Pak Kapolres, Pak Ketua, sebenarnya kalau alasan itu tidak tepat, karena pemerintah pusat dalam hal ini melalui dana OHOI atau dana desa itu sudah cukup besar untuk memacu kehidupan ekonomi masyarakat. Tinggal kepala OHOI atau kepala desanya harus punya hati yang luas untuk melihat semua, dan usaha-usaha lain tidak hanya dari Shopee. Memang betul, tetapi kalau di Kebesar itu kan kita Pemda Maluku Tenggara sudah memetakan kampung mana yang menghasilkan, tinggal koordinasi dengan pihak kepolisian dan bagaimana mencari jalan keluar untuk memberikan kehidupan atau usaha-usaha lain untuk yang bersangkutan. Itu kami berpikir untuk melaksanakan itu, tapi kan tidak seperti membalik tangan, Pak. Kita larang hari ini, dimusnahkan hari ini, besok ada lagi yang lain. Itulah manusia. Tapi harapan terbesar melalui teman-teman media cetak maupun elektronik disebarluaskan bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh Polres Kota Tual. Mudah-mudahan ini bisa mereka baca, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang kayak tadi, pidana-pidana yang kayak tadi, pelatihan kepala OHOI lalu ribut dan macam-macam. Pak Bupati dan Ketua DPRD sekalian, ini terkait dengan Perda Pak tentang minuman keras di masing-masing daerah kabupaten maupun Kota Tual. Penegak Perda adalah Satpol PP Pak, tapi kenyataannya bahwa polisi yang selalu melakukan tindakan terhadap banyaknya miras di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Kiat-kiat apa Pak, atau tindakan apa yang akan Bapak lakukan terhadap Satpol PP ini Pak? Kebetulan ada Satpol PP, jadi sistem kerja pasti kami minta dukungan dari pihak pelatihan dari Polres dalam rangka pendidikan. Mereka kadang-kadang ya mohon maaf tidak memahami tugasnya. Jadi kita berusaha keras karena mereka diangkat sebagai PNS dan ditempatkan di PP. Tetapi kadang-kadang tidak memahami tugasnya. Jadi kalau orang memahami tugasnya kan nanti salah jalan. Jadi untuk itu harus latihan. Dan kami mencoba tahun ini saja. Itu kami coba untuk bagaimana menyediakan anggaran untuk bekerja sama berpelatihan kepada Pol PP kami. Dan memang Pol PP Pol PP yang sementara jumlahnya itu masih kurang dari yang diharapkan, maka kami menambah tenaga
di luar ASN itu 55 orang, menambah yang ada menjadi mungkin kurang lebih 120 orang Pak. Dan anggarannya sudah disiapkan untuk kerjasama dengan pihak kepolisian dalam pembekalan materi untuk mereka untuk memahami tugas. Baik, makasih Pak Bupati, Pak Ketua DPR. Selaku yang menghasilkan produk Perda ini Pak, penanganannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, kita mengerti betul bahwa satu PP ini perlu mendapat bimbingan teknis terkait dengan penanganan seperti melakukan operasi yang dilakukan oleh teman-teman Polri maupun TNI dalam rangka memberantas minuman keras ini sendiri. Sejatinya pertama dulu kepada masyarakat, ini kan sudah ada perda. Kalau dilakukan usaha seperti ini sebenarnya melanggar peraturan perundang-undangan, walaupun di tingkat daerah. Sebenarnya tadi senada yang disampaikan ke Pak Bupati juga kan sudah ada dana pemberdayaan baik itu di UPD maupun di desa, jadi sudah ada desa. Mestinya itu yang dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi baru kami dengar pelaporan dari Pak Kapolres. Kalau memang demikian, selaku